Halo internet, balik lagi di channel Talk BAB. Mumpung beberapa hari ke depan bakal ke Singapura lagi, hari ini mau sharing tentang beberapa tips and trick dan juga ngurus dokumen-dokumen buat ke immigration nanti. Nah, di video kali ini terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang ngurus-ngurus dokumen immigration-nya. Yang kedua yaitu tentang beberapa tips and trick mengenai budget travel. Dan yang ketiga yaitu adalah bonus-bonus tipsnya lah. Oke, without further ado, let's check it out. Oke, yang pertama yaitu ngurus tentang immigration-nya. Di sini ada beberapa steps yang cukup simple sih. Tapi yang pasti kalian harus udah vaksin 3 kali, 2 kali plus 1 booster. Kemudian buka aplikasi Peduli Lindungi, kita bakal mengkonvert sertifikat vaksin yang biasa, yang versi Peduli Lindungi di Indonesia ke sertifikat yang versi internasional atau versi WHO. Masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, kemudian pencet di Vaccine and Immunization, kemudian klik di COVID-19 Vaccine, kemudian klik di Vaccine Certificate. Nah, di situ kalian bisa lihat vaksin sertifikat kalian. Klik di bagian Convert My Certificate. Nah, di situ kalian bisa klik ya dan ketik destination-nya yaitu Singapura. Nah, itu bisa dilihat ada WHO dan EU. Sebetulnya nggak masalah sih dua-duanya, tapi pakai WHO aja. Itu yang pertama kali kemarin juga pakai sih. Jadi klik yang WHO, kemudian select identity-nya, masukin nomor paspor kalian, dan disubmit. Setelah itu udah jadilah sertifikat vaksin versi WHO. Nah, setelah udah punya sertifikat vaksin versi WHO, kalian harus melakukan VCP atau masuk ke website Vaccination Check Portal. Nah, di sini kalian bakal mengupload sertifikat vaksin WHO tadi ke websitenya Singapura, jadi langsung terdaftar nih di immigration mereka. Nah, setelah masuk ke websitenya, kalian klik yang Perform Self Check. Nah, di situ kalian bakal diminta masukin nama sesuai di paspor ya, sama emailnya, karena nanti bakal dapat sertifikat lagi. Ini yang udah di notice sama Immigration Singapore, dan di situ berlaku untuk 1 bulan. Kemudian setelah masukin email dan namanya, kemudian klik next dan masuk ke travelers detail, yaitu klik di short term type, kemudian masukin full name sesuai di paspor, kemudian masukin travel document number yaitu nomor paspor, dan sebagainya sampai ke bawah itu detail-detailnya. Nah, setelah masukin semua detail-detail tentang paspor dan identitas untuk masukin di VCP ini, bakal muncul lagi 2 tab di bawahnya. Yang pertama itu apakah sertifikat vaksinnya diterbitkan oleh negara Singapura. Kita pilihnya no ya, karena kan dari Indonesia kan. Kemudian your proof of vaccination was issued in which country or region. Jadi itu masukin di search saja yang bagian Indonesia, diklik di situ. Kemudian muncul lagi di bawahnya upload vaccination QR code. Nah, ini yang tadi udah di screenshot kotak kecilnya itu, di-upload ke situ. Ada kliknya kan. Oke, ini steps terakhir buat ngurusin dokumen-dokumen immigration masuk ke Singapura, yaitu masukin data di SG Arrival Card. Nah, ini masuk websitenya juga, dan ini diisi 3 hari sebelum keberangkatan, dan hanya bisa itu ya, dan hanya bisa 3 hari sebelum keberangkatan. Kemudian masuk di websitenya, klik di bagian foreign visitors, masuk ke individual submission. Nah, ini bisa di websitenya, bisa juga di aplikasinya ya, kalian bisa download juga di aplikasi MyICA namanya. Kemudian tinggal dimasukin di situ personal information-nya lagi sesuai data di paspor kalian. Nah, setelah selesai submit untuk SG Arrival Card-nya, kalian bakal dapat digital, bukan QR code ya, tapi kayak barcode gitu. Bisa di save atau nggak usah juga nggak apa-apa. Seharusnya setelah masukin VCP, berhasil submit, kemudian berhasil submit untuk SG Arrival Card-nya juga, kalian bisa langsung masuk ngelewatin immigration dengan sangat mudah, yaitu tinggal masuk ke counter immigration-nya. Kalau pakai kacamata, buka kacamatanya, buka masker sebentar untuk difoto ke kamera, kemudian
beberapa jarinya bakal di scan dan kalian langsung bisa masuk ke Singapura. Oke, itu untuk steps pertama. Kemudian masuk ke bagian kedua. Oke, masuk ke bagian kedua yaitu tentang budget travel di Singapura. Yang pertama yaitu tiket pesawat. Tiket pesawat low season di Singapura itu biasanya bulan Juli dan Agustus. Dan biar lebih amannya, beli tiket pesawatnya itu 1-2 bulan sebelum keberangkatan. Kemudian yang kedua adalah kartu EasyLink. Ini kartu MRT ya. Dan bisa dipakai juga di bus atau di supermarket kayak FairPrice gitu. Nah, ini bisa dibeli di stasiun MRT Changi ataupun di Changi Airportnya. Nah, kalau bisa sih pinjam dari teman atau kerabat atau saudara sih. Nah, ini kalau bisa kalian lihat, ini yang versi 50 tahun. Jadi udah 7 tahun ya sampai sekarang. Nah, selanjutnya adalah SIM card. Nah, SIM cardnya ini bisa dibeli di Indonesia, kemudian diaktifin di luar negeri. Bisa juga pakai yang SIM card Indonesia kalian, terus aktifin roaming di sana. Kemudian juga bisa beli di Singapura. Tapi kalau buat budget travel, biasanya sih pakai ini. Namanya Unisim. Ini beli di Tokopedia gitu. Ini aktif buat 5 hari. Di sini juga SIM cardnya ada banyak kayak ini ya. Ukurannya yang dari biasa, nano, mikro, itu ada semua di sini, jadi tinggal masuk aja. Kemudian juga kerennya itu dapat cara aktifinnya, dan ini buat congkel SIM card housing di HP kalian. Selanjutnya itu hotel. Nah, hotel buat budget travel itu tentunya identik dengan yang namanya kapsul hotel. Nah, kapsul hotel itu bagus buat kalian yang travel sendiri atau travel sendiri karena lebih murah seperti itu. Sedangkan kalau kalian berdua atau lebih, mendingan pakai hostel atau kamar yang budget sih, kamar hotel biasa. Karena dengan bagi bertiga hotel biasa bakal lebih murah daripada kapsul hotel. Nah, di dalamnya itu ada charger. Charger Singapura itu beda sama di Indonesia. Di Singapura itu yang 3 titik ya, kayak gini. Dan biasanya sih kalau di hotel-hotel yang baru atau yang zaman-zaman sekarang itu, mereka udah sediain yang internasional yang seperti dipakai di Indonesia juga. Jadi seharusnya sih aman kalau kalian tinggal bawa yang versi HP kalian dari Indonesia punya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang bonus-bonus tips lah. Nah, yang pertama yaitu susun itinerary kalian dengan benar. Maksudnya itu dari satu tempat ke tempat kedua, ke tempat ketiga, itu satu arah, jadi nggak bolak-balik, itulah buat menghemat budget ya kan. Kemudian yang kedua, bawa kotak koin. Nah, walaupun di Singapura itu mulai beralih dari cash ke non-cash, tapi kalau kalian beli di 7-Eleven atau ke supermarket, kalian masih bisa pakai cash, yang dimana kalian bakal ngumpulin koin sedikit demi sedikit dan itu bakal ngerepotin kalau masuk langsung ke kantong aja. Jadi biasanya pakai yang kayak gini nih. Ini sih tempat wax ya, tapi dalamnya itu pas banget buat masukin koin-koin Singapura. Nah, selanjutnya perlu diketahui di beberapa cafe dan restoran-restoran yang baru buka di Singapura, mereka udah nggak lagi terima cash. Jadi non-cash atau dengan credit card atau dengan pembayaran yang diterima di Singapura secara digital. Yang terakhir adalah tentang departure-nya. Jadi terbangnya itu kalau bisa pagi-pagi banget, kayak jam 5 jam 6 gitu. Nah, ini ngambil sumbernya itu dari namanya YouTuber juga, Sam Cui namanya. Dia bilang itu kalau pagi-pagi lebih jarang delay daripada siang, karena apabila pagi-paginya ada delay itu bakal terjadi domino effect sampai ke siang ataupun ke malam. Nah, itu dia video tentang persiapan dan tips trik untuk berangkat dan travel ke Singapura. Sorry, lagi ada construction di sebelah-sebelah sini. Jadi mungkin background noise-nya bakal ada sedikit suara-suara yang aneh. Oke, thank you semuanya udah nonton. Please like, subscribe, dan see you in the next video di Singapura. Dadah!